Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastihotu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah karma baiknya saya bisa menyampaikan pidato dengan keadaan sehat dan berbahagia. Yang saya hormati, para hadirin serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah, pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Indonesia maju bukan hanya karya presiden dan wakil presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun yudikatif saja, tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan, dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator, maupun petani, nelayan, dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia. Dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Kita butuh SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. Kita butuh SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan baik di masa kini dan di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan tanggap terhadap perubahan dunia. Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak kita. Budi pekerti, sopan santun, toleransi, dan kedisiplinan termasuk kebiasaan mengantri dengan sabar dan teratur harus kita tanamkan sejak dini. Biasa mandiri, percaya diri, gotong royong, dan saling peduli harus kuat ditanamkan dalam pendidikan dasar kita. Mencari sumber belajar sendiri, berpikir kritis, dan tidak mudah terhasut dalam problem solving harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita. Keterampilan vokasional yang akan dibutuhkan pasar the emerging skill harus sudah dilatihkan sejak pendidikan menengah ini. Untuk tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani mencanangkan target tinggi, bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global. Pertama, SDM kita harus kompetitif dalam karakter, yaitu bekerja keras jujur, kolaboratif, solutif, dan entrepreneurship. Kedua, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menguasai the emerging skill yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif, dan membangun the emerging business. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, menakut-nakuti kita, yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus.
Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselarakan, disederhanakan, dan dipangkas. Namun demikian, kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur. Inti dari regulasi ini adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Regulasi harus mempermudahkan rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman, dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.